Walaupun ngomong seperti itu aja yang tidak mungkin, tetap orang percaya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkan hidup kalian. Pas begitu mendengar Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, yang pertama kali membantah waktu itu adalah Abu Lahab. Nah, dialah membantah. Untuk ini kau kumpulkan kami di sini, Muhammad. Ini sesuatu yang aneh-aneh ini namanya. Ini tidak ada Nabi dan Rasul, kau ngaku Nabi dan Rasul. Aku tidak percaya. Dikomporinya pula orang yang hadir, jangan percaya. Itulah yang menjadi asbab turunnya surat Al-Lahab itu. Karena dia yang pertama kali membantah dakwah Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengawali dengan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kekuatan iman hingga ringan langkah kita menuju masjid. Semoga setiap apa yang kita lakukan, amalan-amalan baik diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Rasulullah berada di Bukit Safa, kemudian dipanggil Rasulullah lah seluruh suku-suku yang ada di Quraisy itu. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Terdengar semua orang, Muhammad memanggil, Muhammad memanggil. Berkumpullah orang ramai-ramai. Setelah berkumpul ramai-ramai, apa kata Rasulullah? Percayakah kalian kalau aku katakan di balik bukit ini ada segerombolan pasukan yang akan menyerang Mekah? Kata masyarakat yang berkumpul itu, kami percaya karena kami tidak pernah mendengar engkau berbohong. Itulah saking amanahnya Rasulullah itu yang dipercayanya. Walaupun ngomong seperti itu aja yang tidak mungkin, tetap orang percaya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkan hidup kalian. Pas begitu mendengar Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, yang pertama kali membantah waktu itu adalah Abu Lahab. Nah, dialah membantah. Untuk ini kau kumpulkan kami di sini, Muhammad. Ini sesuatu yang aneh-aneh ini namanya. Ini tidak ada Nabi dan Rasul, kau ngaku Nabi dan Rasul. Aku tidak percaya. Dikomporinya pula orang yang hadir, jangan percaya. Itulah yang menjadi asbab turunnya surat Al-Lahab itu. Karena dia yang pertama kali membantah dakwah Rasulullah. Tapi dari sini kita tahu Pak ya, betapa orang-orang di Mekah sangat mempercayai Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Itu yang menjadi kata kuncinya Bu ya. Rasulullah ini dipercaya dan tidak pernah berbohong. Dan kita pernah mempelajari bahwa kita ini dianjurkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang bertakwa kepada Allah, tetaplah engkau bersama orang-orang yang benar.
Artinya orang-orang yang tidak berbohong. Karena Bu ya, kalau orang berbohong ini sekali, dua kali bertambah-tambah nanti kebohongannya Pak. Dan orang-orang sholat masih banyak yang melakukan kebohongan ini. Padahal ini betul yang dilarang dalam Islam, karena Nabi itu memang betul-betul orang yang berkata benar, tidak pernah berbohong. Sehingga nanti di hari kiamat yang hanya bisa memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Pertama datang orang ke Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa, karena aku sudah pernah melanggar perintah Allah memakan buah kuldi. Dari larang aku makan, jadi aku tidak bisa memberi syafaat. Jadi Nabi Adam menganggap itu suatu dosa yang sangat besar. Sudah dilarang makan buah kuldi itu, malah dia makan. Bagi Adam itu besar. Kita tak berapa kali Pak ya, hampir tiap hari apa yang dilarang itu yang kita buat. Itu minta ampun balik nanti. Nah itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad nih ya Bu ya. Apa kata Allah? Dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya adalah pengampunan dosa. Jadi itulah masih mendingnya Pak. Sampai Allah katakan kepada iblis, selama mereka meminta ampun kepadaku, akan kuampuni dosa. Nah, kata kita ini memang lemah. Apa yang tidak disuruh itu kadang yang dibuat itu nanti minta ampun balik Pak. Sedang jualan Bu, jual beli sedang payah, terpaksa agak nipu sedikit supaya orang yakin gitu Pak ya. Itu minta ampun nanti Pak. Ini ke bapak saya jual segini Pak, sebetulnya ke orang mahal daripada ini, tapi bapak jangan nak cerita ke orang, akan inilah gaya nih Bu. Seolah-olah orang mendapatkan harga yang pantas gitu Pak. Dan tak mungkin lah saya bohong sama bapak. Saya jamaah tiap hari di masjid 5 waktu sholat berjamaah. Ini kadang-kadang gara-gara jual beli susah itu Pak, yang dilarang akhirnya itu yang kita buat ini untuk meyakinkan orang. Berdosa itu Bu ya, minta ampun di Nabi Adam sekali aja melanggar perintah dan Nabi Adam betul-betul menyesal, tidak bisa aku memberi syafaat. Timbul pertanyaan Pak, di dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim pernah sangat ketakutan Bu. Ditanya oleh orang, kenapa engkau begitu takut Ibrahim? Bagaimana aku tidak takut? Nabi Adam aja sekali melanggar kena usir dari surga. Turunlah wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang aku membuat marah itu Ibrahim. Masa Adam tidak percaya sama aku? Nah itu yang membuat Allah itu marah. Kekasih mengkhianati kekasihnya. Masa dia ragu? Udah aku bilang semua fasilitas surga ini ambillah, kecuali pohon ini jangan kau dekati. Rupanya didekatinya gara rayuan iblis. Itu yang membuat aku marah. Jadi bukan masalah sepele hendaknya. Masa tidak percaya sama Allah, kemudian kata Allah kekasih mengkhianati kekasihnya, itu yang membuat Allah sedih. Nah, padahal aku sayang sama dia, dikhianatinya aku. Nah, itu dia Pak. Jadi datang pula lah manusia ini nanti di padang mahsyar itu Pak, mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, berikan kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat karena aku pernah berbohong. Jadi Pak ya, Nabi Ibrahim berbohongnya padahal untuk sesuatu hal yang baik. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku tidak bisa ngasih kalian syafaat. Apa kebohongan Nabi Ibrahim? Yang pertama, sudah dihancurkannya patung-patung Namrud, disisakannya satu yang besar, ditaruhnya kapak tuh di sana. Bertanya Raja Namrud, kau yang menghancurkan patung-patung ini Ibrahim? Mana pula aku? Ini kapak di tangan patung yang besar dia. Dialah berarti yang menghancurkan. Mana bisa dia menghancurkan, dia aja patung. Nah, langsung dibantah Nabi Ibrahim. Udah tahu kalian dia tidak bisa apa-apa, ngapa kalian sembah? Nah itu yang sebab dia dibakar. Padahal berbohong untuk
kebaikan. Kita gimana syafaat ngasih orang syafaat bohong beberapa kali dalam hari. Sini ya diam ya, nanti atuk belikan coklat, dan diam cucu tak jadi dibelikan ya Pak. Beberapa kali. Jadi memang inilah ya Pak yang mau kita kurang-kurangi sekarang ini ya Bu ya, walaupun berbohong untuk kebaikan lah, itu dikurang-kurangi lah. Karena banyak kita nih udah beberapa kali yang kita buat kebohongan nih. Ada yang fatal, ada yang tidak fatal, ada kadang kena bercanda. Makanya Bu ya, orang-orang yang bercanda di dalam Islam ini jangan sampai membuat orang takut walaupun bercanda. Kan ada prank-prank namanya tuh Pak, kan waduh enggak boleh. Ada banyak orang mati gara-gara canda yang itu. Ada dia sembunyi dalam kotak surat Pak, di dalam kotak surat tuh. Jadi tiap orang masukkan surat dikeluarkannya balik. Kalau masuk surat keluar balik. Rupanya orang yang masukkan surat ini udah berkali-kali Pak, dikeluarkannya pistolnya lagi Pak. Siapa lah dalam ditembak mati Pak, itu akibat bercanda. Jadi udah banyak orang mati gara-gara bercanda nih. Jadi Nabi Ibrahim berbohong untuk dakwah, untuk meyakinkan, dan itu dianggap oleh Nabi Ibrahim sebuah kebohongan besar. Yang kedua, kebohongan aku mengakui Siti Sarah sebagai adikku, bukan istriku. Padahal untuk siasat, setelah lolos dari pembakaran, Nabi Ibrahim pergi keluar dari kota itu. Rupanya masuk ke sebuah kota yang rajanya itu paling pantang nampak perempuan cantik. Sementara kita tahu Siti Sarah itu Bu ya sangat cantik. Apa kata Nabi Ibrahim? Sarah, kalau kau nanti ditangkapnya, ngaku kau adik aku ya, kalau kau ngaku istri aku kena bunuh aku nanti. Itu Pak kebohongan yang kedua. Pas ditangkap Siti Sarah Bu, dibawa ke hadapan raja itu, berdoa lah Siti Sarah, ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku belum pernah membuka auratku di hadapan laki-laki manapun selain kepada suamiku. Lindungilah aku ya Allah. Setiap kali raja ini hendak mendekati Siti Sarah, masa merasa tercekik dia Pak, tak bisa dia dekat. Udah terlepas balik, mau didekatinya balik, rasa kena cekik dia balik. Sampai 3 kali udah sakit lah badannya rasanya. Ini berantu perempuan ini kata raja. Akhirnya dilepaskan. Nah itulah kebohongan Nabi Ibrahim. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku tidak bisa memberikan syafaat. Kalau kalian mau syafaat, datang kepada Muhammad. Rasulullah inilah nanti yang akan memberikan syafaat karena tidak pernah berbohong. Nah, ini yang beratnya ya Pak ya. Tapi anehnya ketika Rasulullah mengakui bahwa dia Nabi, orang langsung membantahnya. Dan itu berlaku sampai hari ini. Misalnya pendeta Yahya Waloni itu pembaptis pendeta seluruh Indonesia waktu dia masih non-muslim. Orang hebat, pendidikan tinggi dalam ilmu agama dia yang lama. Tapi begitu dia memilih Islam, langsung hilang semua. Ada itu tidak betul itu apa yang dibilangnya bohong itu. Rupanya bertahan sampai sekarang yang seperti itu. Jadi orang-orang yang mengakui bahwa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang disembah, maka dia akan mendapatkan pertentangan sekalipun sebelumnya dia orang yang sangat diyakini oleh orang. Memang itulah risiko kita berdakwah. Nah, yang berikutnya Pak, terlihat di sini Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu yang diutamakannya orang-orang yang di dekat dia dahulu. Jadi yang sekitar Mekah, family-familinya.
Di dalam dekat-dekat dulu, akhirnya siapa yang mau membantu Rasulullah waktu itu, Pak? Pamannya non Muslim, tapi mau membantu Abbas, Hamzah, dan Abu Thalib. Itu mau menolong. Abu Lahab enggak. Abu Lahab membantah dia. Jadi kalau orang yang membantah ini, itulah kata Allah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepada harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali serapun. Jadi Abu Lahab ini, Bu ya, akhirnya kan matinya itu tragis, Pak. Abu Lahab itu kepalanya kena lepuk pakai kayu. Lukanya itu sepele tapi makin lama makin parah, Pak. Jadi kalau Allah yang ngasih penyakit, Allah pula yang bisa menghilangkannya. Makanya kalau kita orang Islam ini sakit, Pak, memperbanyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, karena sakit bisa menghilangkan dosa. Abu Lahab ini sakitnya itu makin parah, sampai dari lukanya itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kalau orang sakit diabetes, sebusuk-busuknya masih mau istri tinggal sama dia, masih mau anak. Tapi luka Abu Lahab ini, Pak, tidak ada yang sanggup dekat saking busuknya. Akhirnya istrinya sendiri meninggalkannya. Nah, ditinggallah dia di rumah itu sendiri, anak cabut semua, dibiarkan mati sendiri. Dia udah mati, cara mengeluarkan dia dari rumah itu disodok pakai kayu. Tidak ada yang mau megang badannya, sodok pakai kayu busuk. Setelah masuk ke lubang kubur, cara nimbunnya pakai batu dari jauh. Tidak ada yang sanggup dekat, saking busuknya. Nah, busuknya itu awet sampai hari ini. Nah, jadi rumah Abu Lahab itu tetap dipertahankan oleh pemerintah Arab Saudi, tidak diganggu. Jadi siapapun yang masuk ke arah rumah itu jalan, maka akan mencium aroma yang sangat busuk. Jadi Allah ini kadang, Bu ya, menghukum kita itu nampak nyata di dunia ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Kita kadang udah nampak, Bu ya, akhir-akhir hayat orang-orang jahat, tapi kita tidak bisa ngambil pelajaran dari situ. Ini misalnya nih, Bu ya, ada ibu-ibu, ingat saya dulu ke masjid paling rajin, pulang dari masjid paling lama, zikirnya paling bagus, wirid-wirid aktif, mulai dari permata kelurahan, kecamatan, kota, provinsi ikut. Tapi jahat, suka mengadu domba orang, sudah itu suka mengambil sesuatu yang tidak hak dia. Misalnya diterima dia kain sarung dari perusahaan untuk jamaah masjid, itu diambilnya, Pak. Nggak mau dia. Pokoknya dari sisi sifat itulah tidak ada buah sholatnya itu, Bu. Sebulan sebelum kematian dia itu sudah bolak-balik ke rumah sakit. Sampai kata perempuan yang memandikan jenazah itu, macam batu badannya itu, macam batu kerasnya, Pak. Banyaklah orang bisa ngambil pelajaran dari ini, sholat rajin, tapi ini pula lah kelakuannya. Ada lagi perempuan yang tidak pernah sholat sama sekali, duit banyak, emas banyak, tidak pernah mau sholat. Sebulan sebelum dia mati, panas badannya, tiap hari beli es batu, Pak. Itu nyata, Pak, tahu orang semua. Tiap hari beli es batu, ditaruh es batu itu di dada dia sampai cair. Beberapa hari sebelum dia meninggal, mulai dia gelisah, ketakutan yang teramat sangat, tidak bisa dia tidur di rumahnya. Sementara masyarakat takut pula kalau dia tidur di rumah masyarakat.
Akhirnya adalah seorang ustadz yang merelakan rumahnya. Nah, tidurlah dia di sini. Ustadz itu pun mungkin ada ngisi di sini mungkin Pak. Nah, begitulah baiknya ustadz tuh. Sampai waktu dia wafat itu baru mayat dikubur Pak, orang lah berebut harta, dia yang ngaku adeknya lah, yang ngaku ini. Pokoknya jadi banyak masalah, jadi banyak masalah. Itu tahu ibu, begitu saya membuka rumahnya itu onde emasnya Pak, satu kaleng kingguan tuh Pak, itu isi emas. Maksud itu ibu masalah yang ngaku adek, yang ngaku anaknya, wah itu ngeri lah pokoknya itu masalah tuh. Inilah akhir yang menyedihkan. Masyarakat tak ada sedikit pun merasa kehilangan, untung dia mati. Sampai gitu orang Pak, walaupun dah kita larang-larang, dia udah tanggung jawab dia sama Allah, nggak perlu kita bilang-bilang. Masyarakat parah. Jadi kadang kita udah dinampakkan Allah kenyataan itu di dunia ini akibat orang macam ini. Cuma susah kita mau ngambil pelajaran. Tetap juga kita macam biasa juga, cepat kita ini pelupanya Pak. Nah kemudian Pak, Abu Jahal bagaimana? Nah Abu Jahal itu kan diajak Rasulullah, dia Abul Hakam, bersegeralah menuju Allah. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, kau bisa berhenti tidak ngajak-ngajak aku? Bisa berhenti tidak kau mencela-cela Tuhan kami ini? Udah berapa kali aku bilang jangan sampai kau selalu menghinanya, tapi kau ulang-ulang juga terus. Kalau memang kau itu benar, duluan aku ikut lagi. Aku kan kenal sama kau. Aku tahu yang kau sampaikan ini tidak benar, kau mentang-mentang tidak pernah berbohong, kau mengkek lah. Gitulah kira-kira bahasa. Ngaku-ngaku nabi lah kau jadinya. Jadi memang Pak ya, sempat ada orang sekarang bilang, aku kalau hiduplah di zaman Nabi ini, aku bantu perjuangan Nabi. Oh jangan coba ngomong itu, bisa lah dia jadi Abu Jahal mungkin waktu itu mungkin Pak. Orang nyampaikan kebenaran, mana bisa orang nerima ngaku Nabi, siapa betul ya? Aku ngaku Nabi pula. Setelah Rasulullah pergi Pak, jadi ada orang namanya Mughirah bin Syu'bah, ceritalah Abu Jahal. Setelah Mughirah bin Syu'bah ini masuk Islam, baru dia cerita ke Rasulullah. Jadi rupanya pas Rasulullah pergi itu apa kata ke Mughirah bin Syu'bah? Aku terus terang sama kamu Mughirah bin Syu'bah, aku tahu seluruh yang disampaikan itu benar. Nah diakui sama, cuman gengsi aku. Ini faktor gengsi ini Pak nerima. Aku bersaing sama keluarga Muhammad itu. Mereka bilang kami melayani jamaah haji, kami pun melayani jamaah haji. Kami ngasih orang jamaah haji minum, kami pun ngasih orang jamaah haji minum. Karena jamaah haji ini kan udah lama nih Pak. Dari zaman Nabi Ibrahim lagi udah melaksanakan haji, cuman nih melaksanakannya ritualnya udah banyak yang salah, ditambah-tambah. Keluarganya bilang kami ada balai pertemuan, kami ada juga balai pertemuan. Tapi ketika mereka mengatakan keturunan kami ada yang menjadi nabi, kami tidak ada. Makanya malu aku ngakuin. Ini Abu Jahal nih. Dia tahu Rasulullah itu benar, tapi gengsi mengakui. Inilah gengsi ini yang ngeri ini. Gengsi ini yang menyiksa kita kadang. Gara-gara mau beli mobil, penghasilan 3.500.000, angsuran mobil 5.600.000, karena gengsi itu nanti pulang kampung malu kita pun dapat mobil. Rela hidup bermasalah jadinya. Tiap bulan dikejar-kejar orang. Sudah tuh rajin juga zikir ke masjid, berdoa, ya Allah, mengapa kau perlakukan hamba seperti ini? Mengapa kau berikan hamba cobaan yang berat? Padahal dia yang buat kelakuan. Siapa yang nyuruh dia berutang sebanyak itu? Dia yang buat kelakuan, Allah lah disalahkannya. Jadi ini bahaya kita menurut gengsi. Nah Abu Jahal ini bapaknya gengsi nih, gengsi menerima kebenaran,
Akhirnya Abu Jahal bukan saja menolak Rasulullah, sampai akhirnya dia mulai menyakiti Rasulullah. Abu Jahal ini lah Pak yang mulai memukul Rasulullah, udah mulai main tangan. Abu Jahal ini lah. Kemudian sampai Hamzah datang dan menusuk kepala Abu Jahal pakai busur panah itu, sampai luka dia. Kau berani kau sentuh keponakan aku, ini untuk diam aja Abu Jahal begitu. Tapi mulai dia mengganggu Rasulullah, tapi ketakutan Pak. Jadi waktu Rasulullah sedang sujud sholat, mendekatlah Abu Jahal ini, langsung lari dia. Kata orang, apa kau lari? Aku melihat ada parit besar yang berisi api antara aku dan Muhammad, dan ada makhluk-makhluk bersayap yang siap menerkam aku. Padahal dia udah tahu Pak. Cuman kalau orang jahiliyah waktu itu menganggap dia ini tukang sihir nih. Itu pula lagi. Jadi apapun jawaban itu jadi salah ya dia. Apapun jawaban Rasulullah tentang mendakwahkan Islam ini semua jadi salah. Ada keajaiban seperti itu, dibilangnya sihir. Maka dikatakan Rasulullah itu dukun, Rasulullah itu tukang sihir. Setelah itu kalau mati orang nggak tukang santet lah, kata Rasulullah. Karena memang ada beberapa yang mati kena doa, dianggap tukang santet. Jadi dianggap kata-katanya meracuni, bisa berbisa. Tidak ada yang diarahkan kepada kebenaran perkataan Rasulullah itu, tidak bisa dipercaya menurut mereka. Nah kemudian Pak, inilah yang diceritakan Allah dalam surah Al-An'am ayat 33. Allah pun menurunkan ayat, sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Jadi Rasulullah diejek, dibully, dianggap kata-kata yang tidak benar itu, Allah tahu kau sedih Muhammad. Tapi dihibur oleh Allah. Mereka itu sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang zalim itu yang diingkarinya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kau sedih, kau tidak perlu kecil hati, karena dia itu melawannya ke aku. Kau udah benar Muhammad, tidak usah sedih. Mereka melawan aku. Akhirnya apa azab untuk Abu Jahal ini ketika perang Badar berlangsung, dia dibunuh dengan hina oleh anak-anak kecil 2 orang. Panglima besar terbunuh oleh anak kecil, hilang wibawanya. Adalah anak umur 13-14 tahun akhirnya yang membunuh dia, hilang harga diri. Dulu ingat saya di Pekanbaru ini orang yang sangat ditakuti, terkenal di mana-mana. Adalah tukang bangunan di Jalan Tengkuman. Orang itu tukang Pak, kecil-kecil lah baru. Sama-sama masuk ke tempat hiburan malam. Dia tidak tahu bahwa orang ini terkenal namanya di Pekanbaru, kepremanannya. Anak-anak tukang bangunan ini tidak tahu. Dimarahi dia di dalam, dikeroyoknya lah orang ini. Dia tidak tahu ini orang Baga. Dikeroyoknya, azab juga rupanya. Hilang Baganya rupanya dikeroyok. Setelah itu baru anak-anak itu tahu bahwa yang dipukulnya ternyata orang Baga di Pekanbaru, baru kabur semua. Tapi kan hina jadi. Orang tidak tahu dilepuk orangnya, lupa hilang Baganya ternyata. Setelah tahu baru anak-anak itu lari Pak, hina jadi. Itulah kita itu kalau disegani orang jangan pula sampai menjajah orang, sombong kepada orang. Kapan perlu, kalaupun memang iya, pokoknya kita merendahkan diri kita. Kita tiru sifat Imam Ahmad bin Hanbal ketika diusir dari masjid. Dia tidak ngomong aku ini ulama, tidak ada. Saya musafir, masa tidak boleh tidur sini? Tidak boleh Pak, keluar Pak, kan keluar Imam Ahmad bin Hanbal.
Kalau kita gitu belum tahu sama aku lagi ya. Tahu pengurus masjid berhenti kau nanti dari masjidnya. Habis kau kan ini pula. Yang namanya orang nggak tahu sama kita. Jadi kalau orang udah segan, jangan pula sombong. Tetapi Pak, dakwah Rasulullah ini sangat diterima oleh kalangan-kalangan miskin. Jadi rata-rata budak-budak, orang-orang miskin nerima ajaran Rasulullah ini. Nah itulah Pak ya, kenapa Rasulullah itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Karena hati orang-orang miskin itu Pak mudah tersentuh karena dia banyak merasakan penderitaan. Nah kita yang kenyang makan itu yang membuat keras hati kita Pak. Karena kita tidak merasa kekurangan. Kita ini Bu, kalau miskin kita, kekurangan kita ini baik hati kita ini. Waktu COVID melanda itu rata-rata ustadz-ustadz jadi baik semuanya. Yang dulu payah-payah diundang Pak, berharap diundang orang karena masjid tutup Pak kan. Mana lah pengajian di 20.000 lah. Masjid semua tutup. Dulu sering ganti-gantikan sama orang. Itu terasa semua itu Pak. Yang agak sombong, itu terasa betul waktu itu. Tutup masjid, ceramah enggak ada. Baik hati jadinya Pak. Makanya kata Rasulullah itu, yang aku khawatirkan kepada umatku ini bukanlah kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Karena kalau dunia sudah dibentangkan, dia sudah kenyang, banyak duitnya, tidak ada kekurangan, hatinya akan menjadi keras. Orang-orang miskin semua menerima dakwah Rasulullah dengan senang hati, lapang hati mereka. Yang kedua, ada faktor yang menguntungkan. Karena dalam Islam menghapus perbudakan. Semua orang sama di mata Allah kecuali ketakwaan. Nah itu yang membuat orang miskin setuju betul Pak. Banyaklah orang-orang miskin masuk. Dapatlah cemeh dari orang Quraisy. Orang-orang bodoh aja yang masuk. Orang-orang miskin mana ada orang kaya masuk. Semenjak Abu Bakar masuk Islam lah baru ciut nyalinya Pak. Abu Bakar pengusaha, masuk Utsman pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha. Itu yang membuat kuat jadi orang-orang miskin nih Bu ya, kalau maksud Rasulullah tuh ya Allah jadikanlah aku orang miskin, bukan berarti kita hidup kekurangan. Kalau kita berdoa minta jadikan orang miskin itu, maksudnya itu apa Pak? Hati orang miskin tuh mudah melihat kebenaran, mudah tersentuh. Jadi kalau kita kaya, kita tidak mementingkan diri kita, itu maksudnya Pak. Karena jiwa kita ini udah jiwa orang miskin. Kita tahu penderitaan orang, akhirnya mau bantu. Itu maksudnya bukanlah, jadi takutlah kita dia, ya Allah jadikan aku miskin yang mampus lah itu anak sekolah sekarang nggak doa anak kita miskin dan endahnya. Maksudnya itu kita mencintai orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin dan para budak ini sudah masuk Islam, kekuatan mereka full, cinta mereka kepada Islam itu full. Nah ini contohnya yang dapat hidayah Islam itu adalah keluarga Yasir. Dia ini budak, bekerja sama orang Quraisy yang masih kafir. Begitu ketahuan dia masuk Islam, Pak, 3 beranak itu ditaruh di padang pasir, diikat. Kalian mau ndak kembali menyembah Lata Uzza? Tidak, kami hanya menyembah Allah yang satu. Itulah hati orang miskin itu kuat, ndak bisa goyang. Dicambuk berkali-kali, dicambuk, makin nikmat rasanya cambukan itu bagi mereka. Berapa penderitaan itu, tapi itulah kata Allah ya, kalau orang-orang yang mati syahid itu pencabutan nurul dari nyawanya itu seperti digigit semut. Karena dia udah menderita, jadi sakitnya hilang. Kalau macam kita ini sakitnya itu tetap terasa, tapi dibuat lena oleh Allah. Dilenakan dengan apa? Kalau kita orang-orang beriman, insya Allah akan dilihatkan Allah
gambaran rumah kita di surga. Jadi sambil menarik ruh itu ditengokkan gambar sehingga tidak terasa sakitnya pencabutan nyawa. Tapi kan enjo itu ngeri ya Pak ya, marah kena lepu, kena apa itu. Jadi kalau saya pas di rumah sakit nampak orang sakratul maut itu ya macam-macam ragamnya. Ada yang ketakutan, nengok sana, nengok sini. Aduh ada. Apa yang nengok terbang-terbang, ada yang di pukul-pukulnya Pak. Ngeri gitu Pak. Tapi ada pula yang tenang selama dia sakratul maut tidak putus-putus dia menyebut nama Allah, itu ada tenang begini. Nah jadi itu Bu ya, keluarga Yasir ini tambah putus asa tuannya memukulnya Pak, capek memukul, keluar kau dari Islam, tidak kuasa kau, tidak ada yang mau satupun. Makin menjadi-jadi azabnya, bertiga beranak, Yasir, Sumayyah anak istri dia, kemudian Ammar. Sakit hati tuannya lagi, apa caranya? Diambilnya tombak, ditusuknya kemaluan Sumayyah binti Ka'ab, tembus sampai ke tengkuk. Itulah kata Rasulullah, perempuan yang mati syahid pertama dalam Islam, yaitu Sumayyah binti Ka'ab, bukan laki-laki, perempuan. Dan tahu Ibu, Rasulullah menyaksikannya, tidak bisa berbuat apa-apa karena Islam dalam keadaan lemah. Pas Rasulullah lewat itu berdoa aja Rasulullah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada keluarga Yasir. Istri meninggal di depan suami, suami pun disiksa sampai mati, tinggal anaknya Ammar. Ammar nih udah pingsan, antara pingsan dan terjaga. Dalam keadaan luka-luka itu dibawa ke laut. Air laut udah jelas garam, direndam atau pergi Ammar nih. Katakan kau menyembah Lata dan Uzza, dalam keadaan seperti itu disebutnya, iya aku menyembah Lata Uzza. Dilepaskanlah dia dari pengazaban itu, penyiksaan itu. Setelah dia sadar, menyesal dia, menangis dia, dicarinya Rasulullah, aku tersebut tadi Rasulullah bahwa aku menyembah Lata Uzza. Maka kata Rasulullah, tidak ada dosa bagimu jika engkau dalam keadaan disiksa, mengatakan seperti itu. Nah itulah keringan, tidak tahan dengan siksa lagi, sebetulnya hati tetap beriman. Itu tidak berdosa orang mengatakan dirinya kafir. Cuman kan belum adalah orang sampai disiksa itu, belum disiksa kena gertak baru ngaku kan. Banyak yang melemah-lemah itu. Makanya kadang Pak ya, orang-orang yang berkaitan dengan masalah hukum itu, itulah ngerinya. Dibuat dia lemah, anaknya diancam. Itu tuh kadang yang membuat kau kalau tidak kau bebaskan, karena kan yang banyak di atas penguasa itu ada penguasa di belakangnya yang tidak terlihat. Itu tuh yang ngeri. Tidak kau bebaskan, anak kau mati, istri kau aku tahu, dikirimnya foto anak, tidak sayang kau sama anak. Itu tuh yang ngeri. Jadi kadang orang itu sebetulnya ingin menegakkan kebenaran, tetapi di sisi lain dia dilemahkan, dibuat, diancam. Itu yang membuat orang lemah. Nah kemudian Bapak Ibu, sewaktu Rasulullah sedang santailah tibanya, datanglah orang-orang Quraisy. Muhammad, kalau memang kau seorang nabi, setiap nabi itu ada mukjizatnya. Coba kau berdoa kau kepada Tuhanmu, jadikan Bukit Safa ini emas. Sempat jadi emas Bukit Safa ini ya, masuk Islam kami. Tenang hati Rasulullah, Pak. Berdoalah Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Bukit Safa ini emas.
Kalau kau jadikan Bukit Safa ini emas, mereka akan masuk Islam ya Allah. Turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, umat-umat sebelum engkau juga meminta hal-hal yang aneh-aneh kepada Nabi mereka. Tapi setelah dikabulkan, mereka akhirnya kafir. Jadi kata Allah, Allah kabulkan permintaanmu, Bukit Safa menjadi emas, tapi apabila mereka tidak masuk Islam, diazab sama Allah. Mendengar itu bangkit kasihan Rasulullah. Tidak usah Jibril. Ya Allah, jangan kabulkan permohonanku. Itulah sayang Rasulullah. Dipilih Rasulullah, semoga orang itu bisa bertobat dan menerima rahmat. Akhirnya apa Bu? Malah kena bully Rasulullah. Itu mana buktinya? Tapi kau Nabi. Berubah pun tidak Bukit Safa. Tidak usahlah banyak ngomong kau Muhammad. Itulah kadang-kadang Bu. Kita misalnya sedekahlah Bapak Ibu, sedekah itu memurahkan rezeki. Rupanya yang bilang tidak tanggung susah hidupnya Pak. Tapi sedekah murah rezeki, hidup menderita. Itulah yang kadang harus kita terima. Jadi keanggapan manusia ini, kalau orang menyuruh kebaikan itu tuh pasti dia baiklah hidupnya. Jadi itu yang dipandang orang kadang. Banyak-banyak sedekah Bapak Ibu supaya sehat badan kita. Yang ngomong penyakit banyak, berarti Bapak tak banyak sedekah itu jadinya Pak. Itulah yang sisi dakwah Rasulullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.